Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi sebesar 2,06%. Dengan total market cap mencapai 2,02 triliun US dollars ya. Jadi lumayan turunnya. Kenapa kita bisa lihat? Karena Bitcoin ngambek ya. Dia turun lagi, dia daily close-nya nggak terlalu bagus ya. Minus 1,63% dalam 24 jam terakhir. Ethereum juga minus, BNB minus, tetapi ada satu yang melawan arah, yaitu adalah Cardano ya. Cardano malah plus 16,57%. Dan dalam 7 hari terakhir basically sudah plus 41,62% ya. Luar biasa. Jadi ya ini dia mungkin reward yang diberikan kepada kita yang bersabar terhadap Cardano. Yang mungkin secara TA-nya berapa lama ini not that good lah gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Overall cenderung semua terkoreksi. Dan bisa dibilang close daily-nya pun Bitcoin nggak terlalu bagus ya. Kita lihat dia close daily-nya itu sangat dekat dengan Fibonacci. Walaupun dia ada krisis tentunya di sini ya. Krisis, tetapi ya close-nya tetap masih di bawah dari Fibo, which is not that good. Dan kita bisa lihat bahwa ternyata MA20 ini sepertinya kembali lagi menjadi masalah untuk Bitcoin ya. Nah, untuk detailnya kita akan bahas di belakang. Pada hari ini tapi rada beda ya. Kalau hari ini kan biasanya kita bahas news. Gua rasa news nggak ada yang terlalu newsworthy lah gitu kesannya buat dibahas pada hari ini. Jadi hari ini gue mau lebih ke reminder mengenai dua hal. Yang pertama adalah mengenai taking profits dan yang kedua adalah mengenai monkey brain gitu. Nah, seperti yang kalian tahu, gue di sini nggak terlalu suka membahas koin pom-pom. Kalau sampai gue bahas pun karena banyak banget yang request dan gue coba bongkar secara fundamentalnya. Kalau bagus ya gue bilang bagus, kalau jelek ya gue bilang jelek. Nah, ada yang bilang, wah FTM mah bang lu telat bahasnya, udah naik, udah ngepump, udah kemarin $3 something. Oke, kita lihat kapan pertama kali gue bahas FTM. FTM pertama kali gue bahas masukin DCWT itu 4 bulan lalu. Dan kalian tahu channel gue itu baru 5 bulan ya. Berarti bisa dibilang cukup awal-awal gue sudah bahas Phantom sejak gue buka ini channel gitu. Karena kenapa? Gue suka dengan fundamentalnya gitu. Dan tapi ya baik lagi gitu, nggak terlalu banyak yang minat nonton. Itu bahkan Apex itu gue bahas 4 bulan lalu juga. Ini tanggal belasan September, itu views nggak sampai 1000. Jadi ya gini guys, kadang-kadang ya ini membuktikan bahwa manusia itu sangat suka chasing pumps. Ya, monkey brain itu selalu berkuasa terhadap orang-orang. Karena kenapa? Waktu ini Apex belum ngepump, gitu loh, belum viral, gitu ya. Jadi ya kita lihat sendiri ya nih. Apex pada tanggal belasan ya, coba kita cari Apex tanggal belasan September. Sebentar. Apex belasan September. Kita bisa lihat di daerah sini ya, belasan September nih ya, mungkin malah lagi jatuh nih di sini. Gue bahas. Eh Kenapa nggak ngetrennya? Ya lihat, karena lagi turun. Lagi turun orang nggak suka gitu loh kesannya. Nah itu menunjukkan bahwa monkey brain really exists ya. Dan Solana juga. Solana gue bahas waktu $80, sekarang udah $100 lebih. Lalu juga apalagi? Ada banyak. Nah, kenapa kecenderungannya gue bahas harganya cenderung lebih rendah daripada sekarang? Karena gue waktu itu dulu bahas itu sebelum nge-hype. Tapi ya baik lagi gitu. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa hype itu ada saat sudah ngepump. Nah, tinggal pertanyaannya apakah kita mau belinya saat ngepump atau lagi koreksi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah taking profits. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa wah, ini akan naik sampai sekian. Dan kadang-kadang mereka itu nggak realistik gitu ya. Waktu untuk Shiba contohnya. Shiba ada yang bilang, wah ini akan lanjut sampai ke 100 perak. Ada yang bilang sampai 1000 rupiah. Ada yang bahkan bilang sampai ini nggak akan berhenti sampai ke $1. Nah, permasalahannya bagi orang-orang awam yang masih baru spekulasi murni aja di market kripto, itu dengar mereka udah untung ratusan persen, mereka dengar orang-orang ini, wah, yaudah, gue nggak akan TP, ya. Pada faktanya kita lihat semuanya turun. Bahkan aset-aset yang gue suka pun turun. Contoh seperti ini. Kita bisa lihat, gue Phantom udah bilang gue take profits di sini, ya, di daerah sini. Kenapa? Karena waktu itu weekly close keluar dari Bollinger Band. RSI udah jauh di atas, ya. Gue take profits dan kita lihat, boom, turun. Wah, bang, apa lo ngedukun? No, nggak ngedukun. Karena kenapa? Kita bisa lihat market saat dalam posisi ini tidak parabolik, ya. Bitcoin ngendet, ya. Dan apalagi kalau Bitcoin ngendet, ya kemungkinan besar ya TP seperti ini sangat efektif, gitu.
Dan bahkan gue sudah bilang juga, andaikan parabolik dan lanjut ke atas, gue sudah ada cara untuk TP-nya. Nah, buat lo yang belum nonton, boleh coba cek. Nanti mungkin akan ditaruh sama satu linknya di bawah, yaitu adalah ya cara take profits gue. Gitu, ada yang simpelnya dan ada yang cara yang gue percis seperti apa. Ya. Nah, buat kalian yang sudah lihat take profits di sini, ya, dan gue juga rasa sudah cukup banyak yang take profits, karena di grup juga ada yang ngomong, wah bang, bener bang, gue TP di sini lumayan nih, gue akumulasi di bawah. Dan itu dia tujuannya. Tujuannya setelah kalian take profits, akumulasi lagi di bawah. Lebih untung di mana daripada kalian nyangkut dulu di sini, terus balik lagi naik ke atas. Gitu. Nah, itu yang harus kalian pikirin. Dan bukan cuma Phantom, kita bisa lihat Apex, ya. Apex juga waktu itu gue take profits di sini. Akumulasi lagi di bawah. Cardano, ya. Cardano gue akumulasi literally di kurang lebih di pucuk, gitu ya. Kenapa? Karena sesuai SOP, udah keluar overbought, ya sudah, TP, gitu ya. TP dan akhirnya apa? Turun. Sayangnya turunnya ke terusan gitu ya. Jadi itu dia guys, pentingnya taking profits. Karena sekali lagi gue ingatkan, tidak ada orang yang jatuh miskin karena lupa take profits. Yang ada adalah orang seringkali jadi hancur portofolionya karena apa? Terlalu serakah dan tidak mau take profits gitu. Dan gue ingetin, taking profits nggak harus besar, nggak harus wah TP 20%, 40%, nggak ya. Kalian boleh lihat detailnya di video taking profits gue ya. Oke, dan kita lanjut lagi ke format DCWT kita, di mana kita akan melihat Bitcoin yang close daily-nya nggak terlalu bagus, ya. Jadi, PR untuk Bitcoin adalah jangan sampai dia close di bawah dari close terendah dia di sini. Kita bisa lihat close terendah dia itu ada di 41.556, ya, di daerah situ. Nah, jadi kalau sampai close daily di bawah situ lagi, artinya apa guys? Seperti biasa yang sering kita bahas, lower low, ya. Lower low means apa? Means lanjut lagi turun, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Harapan kita adalah yaitu jangan sampai dia close daily lebih rendah daripada itu. Itu yang pertama. Itu skenario yang mungkin lebih bearish, ya. Skenario yang lebih bullish adalah kalau bisa ya, kalau bisa dia menemukan support di sini, konsolidasi nggak apa-apa, sehari 2 hari di sini lah ya. Mencari dulu momentum, baru nanti tembus MA20. Ya, jadi itu salah satu yang skenario yang kita cari di Bitcoin. Karena kenapa kita bisa lihat terakhir kali kita retest Bitcoin itu udah lama. Retest MA20 itu sudah lama ya, di daerah sini. Di Desemberan gitu. Jadi ya sekarang menurut gue udah waktunya untuk kita retest minimal MA20. Tetapi kita berdoa saja moga-moga tidak dipukul oleh MA20 dan dia bisa menaklukkannya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan kalau kita lihat di weekly-nya otomatis pun ya nggak bagus ya, nggak bagus. Jadi bisa dibilang support super pentingnya adalah di daerah sini 40 ribuan gitu. Jangan sampai 39 kalau bisa, 40 ribu kalau bisa udah mantul ya. Itu support super kuat. Dan selanjutnya adalah yang penting untuk ditahan adalah 41.500-an. Kenapa? Karena kalau sampai dia close di bawah dari situ, dia membuat lower low lagi. Dan kalau dia membuat lower low lagi, PR kita makin panjang gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan sekali lagi gue ingatkan, DCWT bukanlah bagi-bagi sinyal, bukanlah financial advice. Ini semua adalah tujuannya untuk edukasi, supaya lo semua bisa charting sendiri ke depannya. Dan bisa menentukan di mana averaging posisi yang terbaik. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Cardano. Ya, kita bisa lihat bahwa Cardano luar biasa sekali. Kemarin kita sudah bahas ya, bahwa PR dia adalah kalau bisa close di atas $1.48. Jujurnya gue pikir ada kemungkinan Cardano bisa susah untuk tembus. Karena kita lihat ya Bitcoin seperti ini ya. Bitcoin seperti ini, dia malah kemarin ikut ngedam. Tapi kita lihat Cardano nggak peduli. Ya. Dan ini udah lama banget gue ngelihat Cardano ngelawan arus. Ya. Dan mungkin ya, ini adalah momentum yang diperlukan untuk Cardano untuk lanjut lagi ke atas. Itu dimana kita lihat sebelumnya, secara TA Cardano menyedihkan ya, menyedihkan. Dan apa namanya ya, tentunya for now ya, gue ingatkan sekali lagi, jangan dulu beli ya, jangan dulu beli di sini. Kenapa? Ingat guys, resisten. Belilah saat terjadi konfirmasi ya. Daerah pertama yang lo boleh pertimbangkan untuk beli adalah saat apa? Dia kena lagi $1.48. Ya, jadi dia retest ya. Dia retest ke sini dan terpantul. Nah, itu boleh lo pertimbangkan untuk averaging pertama. Dan bisa dibilang pun itu belum terlalu super kuat. Mau lebih super kuat lagi apa? Tunggu sampai MA50 dan 20 golden cross ya. Dia golden cross, MA20 tembus daerah sini, confluence dengan $1.48. Nah, itu lebih kuat lagi ya.
Tetapi baik lagi tergantung masing-masing. Ada yang lebih agresif ya sudah, boleh aja pasang buy limit di sini dulu, gitu ya. Nah seperti yang gue bilang ya, jadi gue akan mulai pertimbangkan untuk akumulasi Cardano. Karena kenapa? Dia sudah tembus EMA 20, 50 dan juga sudah tembus $1.48 gitu ya. And this is really good for Cardano secara TA ya. Dan buat kalian yang belum nonton video update gue mengenai Cardano, kemarin gue sudah rilis ya. Jadi kalian boleh cari atau nanti mungkin satu bakal taruh di bawah si videonya ya, atau sorry bukan videonya tapi linknya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Ingat, gue tahu banyak yang mungkin senang sekali dengan Cardano seperti ini, tapi jangan sampai euforia dan tidak menggunakan logika kita ya. Karena kalau kita beli di sini, ingat kita beli di resisten. Dan bahkan bukan cuma beli di resisten, kita beli di daerah overbought yang keluar dari Bollinger Band. And usually that's not good. Gitu. Ya, jadi kalau kalian mau pasang buy limit, paling cepat di $1.48. Gitu ya. Dan untuk 4 hourly chart, jangan dulu. Ya, jangan dulu dipakai ya. Lihat aja daily dulu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan kita masuk ke Atom. Dimana kita bisa lihat Atom sayangnya kemarin kebawa oleh Bitcoin. Itu sayangnya ya. Tapi bagusnya apa? Bagusnya dia nggak tembus EMA 20. Ya padahal kemarin ya udah lumayan deket-deket nih ya. Jadi artinya apa guys? Ya ini kita diingatkan sekali lagi bahwa nggak selalu selamanya aset itu bisa selalu melawan arah dengan Bitcoin. Ya apabila Bitcoin kecenderungannya bearish ya, kecenderungannya sideways menuju bearish gitu ya. Ya sekuat-kuatnya altcoins yang lain dia kecenderungannya akan bisa koreksi juga gitu. Ya, jadi tapi good news-nya apa? Good news-nya dia mendekati ke buy limit kita tentunya, ya. Jadi buat kalian yang ingin pasang posisi Cosmos, jangan lupa untuk update ya MA20 di daily. Tentunya dari di sini dan di sini beda karena kita bisa lihat naik ya. Jadi kurang lebih untuk Cosmos seperti itu ya. Di MA20 di daily dan di 4 hourly dilupakan dulu ya karena kita bisa lihat tembus semua gitu ya. Jadi gue ulangin kurang lebih Atom di MA20 di daily di harga $37.98 atau biar lebih gampang dibuletin aja ke $38 gitu. Dan kalau kita lihat di weekly-nya, dia sebenarnya kemarin nggak overbought ya si weekly close-nya ya, tetapi kita bisa lihat bahwa ya dia sudah dekat-dekat ya. Mungkin dia perlu ya inilah, perlu retest dulu ke MA20 di daily untuk bisa lanjut lagi ke atas ya. Semoga saja Bitcoin nggak ngambek lagi. Kalau Bitcoin ngambek lagi, ya siap-siap ada possibility Cosmos bisa mengunjungi MA50 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya Phantom. Kita bisa lihat sayangnya Phantom terkoreksi ya. Terkoreksi dan sayangnya dia bearish engulfing, dia mengengulf candle sebelumnya. Jadi seperti yang kita bilang, yang perlu Phantom lakukan adalah dia konsolidasi di atas ya, menunjukkan bahwa support ini ya belum support ya, belum konfirmasi tentunya. Garis ini bisa berubah menjadi support. Tadinya resisten tentunya ya. Tetapi sehari saja langsung jebol ya. Berarti apa? Menunjukkan bahwa kurang kuat gitu. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa apa? Janganlah kita pernah terlalu deterministik mengenai TA. Gitu. Kita harus selalu siap ada kemungkinan breakdown gitu. Dan ternyata apa? Benar breakdown. Ya, dan sekali lagi apa? Untuk beli di support. Nah, sekarang supportnya di berapa? Di $2 lebih 70 sen. Nah, jadi yang kemarin ngarang $2.70, akhirnya ada support di sini. Tapi bukan kemarin di sini ya, karena nggak ada support di sini. Sekarang baru jadi support ya. Nah, jadi kalau sekarang buy limit Phantom sih gua di MA20 di daily ya, yaitu di daerah $2.70. Nah, kita bisa lihat bahwa terakhir di sini dia bertahan ya, dia mempertahankan ya bisa dibilang ini confluence support antara MA20 plus juga $2 lebih 33 sen. Dan akhirnya terpantul di situ juga. Dan yang bagusnya apa? Dia nggak membuat lower low di sini ya. Dia secara ini secara pattern kita bisa lihat dia membuat apa? High, lower high. Higher high, high, higher low. Higher high, higher low dan higher high. Ya, itu yang sangat bagus. Nah, semoga saja sekarang higher low selanjutnya ada di MA20 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke guys, sekarang kita lanjut ke Luna dan kita bisa lihat sayang sekali ya Luna tembus MA20 dan bahkan kemarin sampai retest MA50. Semua thanks to Bitcoin ya. Bitcoin ngambek ya, dia ngambeknya tipis-tipis, yang lain ngambeknya lebih parah ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Dan sayangnya juga sekarang Luna mulai terjebak lagi di antara MA50 dan 20 gitu. Jadi that's kind of bad ya. Nah, sekarang harapan kita adalah apa? MA50 bisa cukup kuat menjadi support. Apalagi kita lihat di sini juga cukup dekat ada $75 sebagai support
ya. Sebelumnya kita bisa lihat dia adalah resisten di sini ya, 2 kali menahan previous all time high di sini walaupun all time high udah rada lama ya. Tapi akhirnya ketembus di sini, tapi ketemu lagi di sini karena gagal dan baik lagi gara-gara siapa? Bitcoin gitu. Nah, harapan kita adalah sekarang dia cukup kuat untuk menahan sebagai support gitu. Confluence MA50 dan $75 gitu ya. Nah, itu lebih untuk positifnya. Nah, kalau untuk secara lebih negatifnya kita bisa lihat bahwa dia secara lebih besarnya ya, dia masih membuat lower high di sini ya. Artinya kalau masih lower high ya ada kemungkinan bisa lebih bearish lagi gitu. Tapi ada juga yang bisa argue bahwa kalau kita lihat dari sini, kalau dia belum tembus ke sini, artinya apa? Dia masih mencoba untuk membuat higher low, ya. Lower high di situ ya, membuat lower high. Jadi kita lihat nih, apabila dia terpantul, mungkin saja ini bisa menjadi lower high untuk Luna yang baru dari sini, dari bawah sini ya tentunya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kalau kalian mau akumulasi sebenarnya boleh-boleh aja di daerah sini ya. Antara MA50 di $76 dengan bukan MA ya, dengan support struktur di sini $75 ya di daerah situ. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, quite simple. Kalau kita lihat di weekly-nya ya weekly-nya sedikit bikin ini ya, was-was juga kalau kita lihat di sini. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Harapan kita $75 dan MA50 bisa menjadi kawan kita dan membuat Luna bisa lanjut lagi ke atas gitu ya. Dan kembali lagi Solana di retest MA200-nya ya. Kita bisa lihat Solana ini MA200 di Solana menjadi apa ya? Ini menjadi superhero yang luar biasa, berkali-kali menahan harga Solana. Ya, semoga saja dia masih cukup kuat ya, cukup kuat untuk menahan harga agar bisa lanjut lagi ke atas. Ya, sayang, padahal kemarin-kemarin ya walaupun volumenya nggak terlalu banyak sih ya, tapi minimal ya ada kemungkinan dia bisa ya melawan MA20. Tapi kemarin kita bisa lihat karena Bitcoin ngedrop dan MA20 semakin dekat, boom, turun juga akhirnya. Dan yang kita bisa lihat di sini uniknya adalah dia close di atas dari Fibonacci support. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa ada kok gunanya kita charting. Itu karena kalau kita lihat mereka berhenti itu nggak di random place. Mereka berhenti di support-support tertentu. Tinggal yang menjadi pertanyaan adalah apakah support itu cukup kuat atau tidak. Itu kemarin ternyata cukup kuat gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa dengan jelas buy limitnya ya gampang ya buat kalian yang belum punya, bisa aja kalian pasang buy limit Solana di MA200 di daily ya, walaupun tipis-tipis di sini. Nah, harapan kita yang terbesar adalah apa? Jangan sampai dia close di bawah MA200. Good newsnya apa? Di sini bukan cuma ada MA200, ada juga Fibo yang kemarin dengan sangat jelas menahan gitu. Nah, kalau menurut gua, andaikan Bitcoin nggak ngambek ya, nggak ada further breakdown, menurut gua Solana bisa bertahan di 200. Tetapi kalau BTC memutuskan untuk koreksi lagi, ya menurut gua 200 bisa tembus karena sudah sangat kritis sekarang ya. Kalau dia masih di atas ini masih oke lah, masih ada ruangan untuk dia nge-crash. Tetapi kemarin basically sudah nge-crash gitu. Ya, jadi ya itu dia. Kita harus lihat ke BTC gitu. Dan setelah dari itu, andaikan amin, ini selesai permasalahannya, dia mulai lagi lanjut ke atas. PR selanjutnya adalah seperti biasa, menaklukkan MA20, si tukang pukul. Ya, kalau si tukang pukul sudah ditaklukkan, biasanya itu bisa menjadi pertanda-pertanda atau kita sudah bisa mulai mencium bau-bau reversal. Dan selanjutnya Harmony. Ya, kita bisa lihat Harmony akhirnya benar-benar kemarin koreksi. Tetapi hebatnya apa? Dia nggak kena MA20. Itu hebat dan di waktu bersamaan sedikit sedih karena buy limitnya nggak kena gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Menurut gua untuk Harmony quite simple ya. Tinggal kalian update lagi dari tadinya di sini ya, dari tadinya di 0,29 alias 30 senan, bisa kalian ubah ke 30 sen pas sekarang ya. Jadi untuk Harmony kurang lebih seperti itu untuk buy limitnya, dan overall quite nice ya, quite nice. Dia bertahan dengan cukup baik di sini. Nah, tinggal apakah BTC-nya ngambek lagi atau enggak. Itu kalau dia nggak ngambek lagi menurut gua Harmony bisa bertahan ya, bisa bertahan. Tetapi kalau dia lanjut lagi ya, merajuk lagi BTC ya mungkin Harmony bisa koreksi sampai tembus MA20. Nah, itu kita nggak mau tentunya ya. Jadi gue ulangin untuk buy limit tetap bisa di MA20, tetapi harus cautious juga, ada kemungkinan kalau BTC lanjut ngambek bisa sampai mengunjungi MA50 di daily gitu. Dan kalau kita lihat di weekly kemarin ya, nggak kena TP ya, nggak kena SOP TP karena dia di dalam Bollinger Band dan RSI pun masih cukup
ya masih belum overbought gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Harmony. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.